Elbaf semakin membuktikan lagi kalau masih ada manusia super ras raksasa kuno yang memiliki ukuran jauh-jauh lebih besar lagi, bahkan jika dibandingkan ras Elbaf yang notabene seorang raksasa juga. Bahkan bisa 10-100 kali lebih besar dibandingkan mereka, dan satu pedang ini membuktikan hal tersebut. Nah, Garci besar dalam sini video ini kita akan bahas nih terkait beberapa hal yang sebenarnya sangat-sangat mencurigakan sekali terkait banyaknya objek-objek sangat raksasa yang ada di serial One Piece ini. Yang sebenarnya hal ini juga akan membawa kita ke salah satu misteri terbesar yang bahkan belum terungkap sampai sekarang sejak pre-time skip lalu, yang sepertinya akan ada simpan untuk akhir dari serial One Piece. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu udah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana dengan munculnya satu halaman super luar biasa dari Oda ketika menggambar Pulau Elbaf yang sebenarnya ini one hell of art banget dari Oda Sensei. Ya, ketika dia menggambar satu pulau yang lagi-lagi kita perlu menunggu selama 25 tahun untuk akhirnya sampai ke satu pulau ini. Yang gak aneh kan, Oda benar-benar menyiapkan dengan sangat baik terutama untuk gambaran-gambarannya. Dari satu skala saja yang sejujurnya ini sangat gila sekali, yang bahkan ini sangat cocok sekali dengan perkataan Nami yang notabene seorang navigator yang seharusnya sudah sangat mantap lah terkait skala dan terkait beberapa hal yang sangat besar. Makanya Nami sendiri pun sampai pusing sekali ketika melihat pulau dari Elbaf tersebut. Makanya bukan gak jika kalian perhatikan, yang mungkin sedikit perbandingan, lihatlah kastil tempat Luffy dan yang lain-lainnya ditangkap oleh Vexan God di bagian sini, yang ternyata kastil itu hanya salah satu diorama besar dari pulau sebesar Elbaf. Dan manusia biasa juga cuma secuil yang definisi kayak semut banget lah dari kastil tersebut. Dan lagi-lagi kastil ini juga kayak semut dari satu pulau Elbaf. Yang berarti kebayangkan sebesar apa kastil kecil itu bagi tim Luffy, dan jika lebih jauh lagi Pulau Elbaf bagi manusia biasa. Yang bukankah jika kita melihat pohon besar Elbaf ini yang berarti wah ini tinggi dan panjangnya mungkin sangat-sangat super duper masif sekali, yang sepertinya ini akan memiliki ukuran sampai ribuan meter yang wah ini bakal gila banget. Dan bahkan dari satu gambaran ini Oda menunjukkan ada satu objek super duper raksasa juga yang tentu saja bisa kalian tebak kalau itu adalah satu pedang unik yang Oda tampilkan di bagian sini. Yang lagi-lagi sebagai perbandingan, kastil kecil ini bisa muat banyak raksasa Elbaf, di mana itu adalah lokasi dari Rodo, Gert, Goldberg, mereka semua datang sana, yang bahkan Luffy pun sangat kecil sekali. Dan lagi-lagi pedang ini dari gagangnya saja sudah jauh-jauh lebih besar dibandingkan raksasa Elbaf. Dan tidak hanya itu, jika kalian lihat bayangan di belakangnya, seakan-akan pedang tersebut tertancap nih dari middle layer sampai ke bagian tanah di bottom layer dari Pulau Elbaf ini. Yang bukankah ini sangat gila sekali sepanjang dan sejauh apa satu pedang raksasa itu. Ya balik lagi, jangankan raksasa Elbaf, sekelas OR saja nih yang 2-3 kali lebih besar dibandingkan Elbaf pun pasti masih terlihat sangat kerdil sekali dibandingkan satu pedang raksasa ini. Yang menariknya pasti kalian juga sudah sadarkan kalau pedang ini mengingatkan kita nih dengan pedang lain yang pernah Oda perlihatkan juga yang memiliki ukuran sangat besar sekali juga, dan tentu saja itu adalah pedang yang ada di Onigashima. Ya lagi-lagi walau dari skala jauh sih ya, sepertinya untuk Elbaf ini sangat-sangat besar sekali dibandingkan Onigashima. Tetapi kalau dilihat dari bentukan pedangnya, bahkan itu benar-benar merepresentasikan kultur dari masing-masing pulau tempat ini berada. Bentukan pedang di Elbaf ini benar-benar tipe pedang ala Elbaf yang biasa mereka gunakan, di mana ini adalah tipe pedang panjang yang digunakan menggunakan dua tangan. Sedangkan pedang di Onigashima itu lebih ke arah pedang-pedang katana lah ala samurai warna kuning yang bahkan sangat identik sekali. Yang kalau kita lihat pedang yang ada di Onigashima dan kita bandingkan dengan kapal Sunny yang sudah cukup tinggi, dan ada properti biasa juga nih yang mungkin seukuran Oars yang ada di samping-sampingnya, dan pedang ini wah ini sangat besar sekali. Jadi bukankah jika seperti itu, apakah ada nih ras-ras besar yang memang tinggal dengan kultur berbeda jauh sebelum masa dari Void Century? Karena baik lagi kalau cuma sekali, oke lah kita bisa mengerti mungkin Oda cuma menggambar properti biasa saja dari Onigashima, tapi kalau sampai 2
2 kali, wah sepertinya memang ada hal khusus yang akan Oda tunjukkan kepada kita dari gambaran-gambaran ini. Ada apa nih kira-kira Oda menunjukkan hal tersebut? Namun satu juga nih hal yang perlu kita tahu juga adalah bangunan-bangunan yang sangat tidak masuk akal yang ada di dunia One Piece yang sangat besar sekali. Dan kita akan coba mulai bahas dari bagian Impel Down. Ya benar, menurut saya Impel Down atau penjara bawah air ini menjadi salah satu lokasi paling unik dan paling luar biasa yang pernah Oda gambar. Dimana awalnya kita berpikir, oh ini bangunan dibikin mungkin oleh seorang fishman karena bisa ke dalam air begitu. Namun setelah kita mengetahui sedikit sejarah tentang Void Century atau bahkan jauh sebelum Void Century, Vegapunk berkata kalau dunia One Piece sangat jauh dan tidak seperti sekarang. Masih banyak daratan-daratan, benua yang masih bersambung satu sama lain. Lagi-lagi yang memisahkannya karena air laut naik setinggi 200 meter. Dimana kedalaman dari permukaan ke Fishman Island saja itu butuh 10.000 meter, yang memang butuh lokasi-lokasi tertentu lah dengan palung lebih dalam, yang makanya lokasi Fishman ada di dekat daerah Red Line. Yang lagi-lagi kalau dilihat dari bentukan Impel Down, bukankah ini sangat aneh sekali? Bagaimana bisa sebuah bangunan yang berarti dibuat seakan-akan dari atas ke bawah seperti itu, dimana atasnya kecil dan bawahnya membesar? Bukankah dari segi arsitektur ini sangat tidak masuk akal? Yang bukankah lagi jika dilihat dari bentukannya, malah Impel Down ini sangat terlihat sekali seperti, ya benar, sebuah tower supermasif yang mungkin dibuat di era sebelum Void Century, yang berarti dulunya adalah sebuah tempat yang digunakan oleh sesuatu, dan setelah Void Century akhirnya tempat ini digunakan oleh kepentingan pemerintah dunia sebagai beberapa lokasi strategisnya, yang bagian ini pula akan coba kita bahas sebentar lagi. Dan saya juga merasa dulunya lokasi dari Impel Down ini ada hubungan dengan Ancient Kingdom, karena jika mereka bisa membangun tower yang sangat masif seperti ini, jangan lupa juga Ancient Kingdom ini adalah sebuah negeri yang sangat-sangat advance untuk teknologinya. Dan mungkin ini sebagai beberapa perbandingan aja, tower-tower tinggi yang kita ketahui di dunia kita, contohlah Burj Khalifa saja tertingginya di 828 meter. Dan Impel Down menurut saya jauh-jauh lebih besar dibandingkan hal itu, yang bahkan bisa diperkirakan mungkin lebih dari 2000 meter. Karena lihat saja untuk satu lantainya aja, yaitu di lantai 3 yang berada di tengah-tengah tower ini memiliki tinggi atau ceiling yang sangat-sangat masif sekali. Ya ibarat tiap lantainya aja sudah memiliki skala yang sebesar ini, yang berarti ibarat ini udah kayak kerajaan masing-masing untuk tiap lantai-lantainya. Dari puncaknya saja di level 0 sudah sebesar itu, lalu di level 1 memang nggak terlalu kelihatan tetapi cukup besar juga. Level 2 lokasi binatang pun sangat besar, dan terus sampai ke bagian bawah yang pasti kalian sudah sadar di mana level 6 yang paling dasar ini adalah tempat dari napi-napi yang ditahan seumur hidup. Mereka memiliki tempat yang paling luas dan paling besar dibandingkan lantai-lantai yang ada di atas-atasnya. Makanya gambaran Oda pun bisa kalian lihat kan, warna-warna airnya yang membedakan kedalaman dari tiap-tiap lautan yang ada. Ya biasalah kalau dari map kalian juga tahu kan, warna-warna ini untuk merepresentasikan kedalaman dari tiap lautan. Dan level 6 ini berisi sangat banyak napi karena memang seluas itulah tower atau Impel Down dari bangunan ini. Yang lagi-lagi itu kita baru ngomongin luasnya dan bahkan belum untuk tingginya. Yang baik lagi level 3 yang ada di tengah tower sudah seluas itu, apalagi dasarnya yang jauh lebih luas. Ya kebayang sendiri lah ya kalian, berarti ini towernya seukuran sangat-sangat masif sekali. Makanya setelah munculnya chapter pembahasan tentang Ancient Kingdom juga yang tenggelam nih, entah kenapa saya sangat yakin sekali kalau Impel Down adalah salah satu lokasi yang dibangun ketika dunia belum benar-benar tenggelam oleh rakyat-rakyat yang luar biasa di era lama, yang mungkin ada ras-ras tertentu yang membangunnya di era dulu. Yang apalagi seperti yang kita lihat sekarang, harusnya akan ada hubungan kan pasti semua hal ini dengan suatu negeri super masyur, yaitu Ancient Kingdom. Karena kalau kalian sadar, bahkan Impel Down saja dilindungi loh oleh monster laut atau para Neptunian kelas kakap, yang definisi ini monster laut rajanya yang disebut sebagai Sea King juga. Ya benar, jika kalian perhatikan monster-monster yang muncul di bagian Impel Down ini sangat sering juga Oda tunjukkan, bahkan sudah berapa kali. Pertama ketika Going Merry nyasar ke daerah Combat, lalu juga ketika Shirahoshi memanggil Sea King di Fishman Island, mereka semua adalah Sea King yang sama semua. Yang apa yang Oda memunculkan berkali-kali. Dan bukankah masalah Shirahoshi juga ada hubungan dengan Poseidon, dan Poseidon ada hubungan dengan Ancient Kingdom, dan Sea King ini dia melindungi Impel Down, yang seakan-akan semuanya dihubungkan kalau Impel Down ada hubungan dengan Ancient Kingdom ini sendiri. Dan hal
hal terakhir juga yang bikin saya curiga adalah arus Tara yang ada di One Piece ini menghubungkan Impel Down, Enies Lobby, dan juga Marineford, di mana ketiganya adalah pulau milik pemerintah dunia. Dan selain Impel Down, kalau kalian sadar ada satu bangunan supermasif juga nih yang masih nggak kebayang untuk skalanya seperti apa. Ya benar, itu adalah yang menghubungkan ketiganya dengan nama Gerbang Keadilan yang sangat besar sekali. Akan sangat masuk akal kalau yang membuat tower sebesar Impel Down juga lah yang membangun gerbang sebesar ini juga. Dan banyak sekali kan teori dulu yang berkata kalau Enies Lobby adalah pusat dari Ancient Kingdom, makanya terlihat tengahnya hancur ibarat diserang oleh Ancient Weapon. Karena baik lagi semuanya pasti dihancurkan oleh pemerintahan dunia sampai akhirnya kemenangan mereka lah yang menguasai lokasi dari kerajaan masyhur zaman dulu di era Void Century. Karena bukankah aneh banget kan 3 lokasi ini sekarang bisa menjadi milik pemerintah dunia yang balik lagi nih keadilan akan selalu dimiliki oleh pihak pemenang. Ya selain keadilan bahkan sejarah juga dapat mereka ubah dengan sangat baik sekali. Baik lagi seperti bagaimana keadaan dan sejarah-sejarah yang kita lihat di dunia kita saat ini, terutama ketika sedang terjadi perang di era-era yang lampau. Pihak kalah lah yang akan mendapatkan kutukan dari berbagai kisah karena pihak menang lah yang memiliki power untuk mengubah semua cerita yang ada. Sampai akhirnya pemerintah dunia mengambil alih Impel Down untuk merubahnya menjadi penjaranya, lalu juga Enies Lobby sebagai lokasi penghakimannya, dan Marineford menjadi lokasi penjagaan utama karena dulunya menjadi markas besar dari Angkatan Laut. Yang bukankah terlalu sus banget nih kalau ini semua kasarnya direbut paksa oleh pihak pemenang. Dan kalau kita kembali lagi nih ke pertanyaan pertama, semua bangunan-bangunan super besar ini kira-kira siapakah yang membangun mereka? Kenapa di Elbaf dan Wano Kuni juga ada pedang super besar yang sangat mencurigakan sekali, yang kebetulan kedua negeri itu juga adalah negeri anti pemerintah dunia atau musuh dari pemerintah dunia. Untuk Wano Kuni jelas saya itu adalah daerah terisolasi di mana bahkan untuk Elbaf juga pemerintah sama sekali tidak berani untuk masuk ke daerah sana. Jangan lupa ya, Vice Admiral ketika mau menyusul Luffy ke daerah Elbaf, di situ pun Saturn seorang Gorosei langsung menolak keras dengan bilang lupakan Elbaf. Yang bukankah ini sangat mengindikasikan kalau negeri Elbaf ini adalah salah satu negeri yang sangat berbahaya yang bahkan ditakuti oleh pemerintah dunia yang notabene musuh mereka ketika perang di Void Century. Nah, lalu kira-kira dengan adanya 2 objek supermasif ini, siapakah yang bisa menggunakannya dan siapakah orang-orang tersebut yang ada hubungan dengan era di selalu? Dan tentu saja satu yang muncul di pikiran saya adalah sebuah ras atau mungkin sebuah makhluk yang disebut sebagai The Titan. Ya atau mungkin bisa dibilang ini adalah ras super duper raksasa yang dalam berbagai mitologi pernah menguasai dunia jauh sebelum para dewa menguasainya. Di mana di mitologi Norse ada Ymir nih, seorang raksasa super yang bahkan nantinya dikalahkan oleh Odin. Lalu juga yang paling terkenal adalah di mitologi Yunani sebelum ketiga dewa seperti Hades, Poseidon, dan Abas Zeus, mereka mengalahkan ayahnya seorang Titan yang bernama Kronos. Yang bukankah itu juga menjadi sebuah event yang sangat terkenal yang dinamakan sebagai Gigantomachia atau mungkin ada sebutan lain sebagai Titanomachia juga. Dimana dulu sebelum para dewa ini menguasai dunia, para Titan inilah yang kasarnya menjadi penguasa dari dunia. Ya lagi-lagi kalau kita hubungkan dengan serial One Piece, menurut saya ini akan cukup masuk akal. Dewa-dewa inilah yang nantinya melahirkan kasarnya para Tenryubito, di mana Imu dan yang lain-lainnya, dan juga para Titan ini yang dulu menguasai dunia alias ras super duper besar di zaman mungkin jauh sebelum Void Century. Mereka yang membangun Impel Down, mereka juga yang menggunakan pedang raksasa yang jangan lupa juga bukankah masih ada sebutan ras penarik benua ya, walau itu identik dengan ras Oars yang tetapi kita nggak tahu nih bagaimana pendahulu dari Oars yang mungkin jauh lebih besar lagi. Dimana menurut saya masih ada hal yang jauh lebih besar lagi, dan kebetulan per Oarsan ini kita juga mendapatkannya kan di arc dari Onigashima, yang apakah raksasa super besar dari kepala Onigashima ini atau tengkorak dari Onigashima dulunya memang kepala seorang manusia yang pernah hidup, yang berarti memiliki ukuran yang sangat-sangat masif sekali. Yang apakah itu jangan-jangan ras Titan di zaman dulu, yang jika iya kepalanya sebesar itu, maka bukankah sangat masuk akal sekali objek besar seperti pedang juga lah yang dapat mereka gunakan karena ukuran atau skalanya sangat cocok. Yang dalam kalahnya samalah seperti kisah Yunani di mana para Titan ini dipenjara di dalam Tartarus. Yang terkait Tartarusnya sebenarnya bisa masuk banyak teori sih yang kita hubungkan dengan serial One Piece, terutama dengan gerbang neraka. Tetapi satu hal yang paling kepikiran dan masih menjadi misteri yang kita spill di awal video ini dan ada hubungan dengan bagian pre-time skip yang tentu saja kalian pasti sudah bisa menebaknya, yaitu daerah yang bernama
Ya, benar, Florian Triangel. Yang bukan gak pasca Trilbak juga kita melihat adanya satu makhluk super duper besar yang bahkan masih belum terjawab sampai sekarang. Dia ini apa dan tinggalnya di mana? Yang apakah jangan-jangan Florian Triangel ini kasarnya sebagai sebuah penjara dari ras-ras Titan yang ada di serial One Piece, dan mungkin entah bagaimana oleh pemerintah dunia, mereka semua dipenjara di satu lautan yang sangat misterius ini. Karena sebagai perbandingan ukuran raksasa itu, kita bisa melihatkan Trilbak adalah kapal super besar yang ukurannya sangat masif, yang bahkan OR sebesar itu pun bisa bebas bertarung di dalam kapal Trilbak ini. Dan kita lihat ukuran monster-monsternya yang wah, ini jauh lebih besar lagi, yang sangat masuk akal kalau mereka adalah ras Titan yang bisa menggunakan pedang super besar yang ada di Elbaf dan juga pedang di Wano Kuni. Jadi kira-kira apakah ada ras terakhir nih yang belum Oda tunjukkan di serial One Piece, dan apakah tahu-taunya itu ada hubungan dengan ras Oni dari Kaido dan Yamato yang baru banget dikatakan satu kali doang, tetapi belum ada follow up oleh Oda bahkan sampai sekarang. Yang entah nih apakah taunya ada hubungan dengan OARS lah, juga kenapa topi-topi di Elbaf selalu sangat mirip sekali dengan adanya tanduk dari bentukan OARS ini atau bentukan dari Oni, dan kenapa Onigashima juga menjadi lokasi dari Kaido yang notabene seorang ras Oni, dan apakah semua hal tadi ada hubungan dengan Titan dan Florian Triangel yang masih sangat misterius. Yang kira-kira kalau menurut kalian seperti apa, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, jadi itulah satu hal yang sangat mencurigakan dari saya sendiri, yang ini seperti saya punya ide yang cukup penasaran, jadi oke lah, saya coba sharing kepada kalian dan mari kita diskusi kira-kira apa yang bisa kita bahas dari beberapa hal aneh yang ada di serial One Piece ini. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.